Sekarang kita lanjut ke rangkaian seri. Nah, kita lanjut ke rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke? Rangkaian seri itu kalian bisa melihat sendiri di gambar seperti ini. Nah, rangkaian seri itu selalu satu arah atau satu jalur, tidak berpisah. Ini kalian bisa lihat di gambarnya. Selanjutnya, ini adalah rangkaian seri menurut soal-soal yang ada di buku-buku kalian. Nah, rumus dari rangkaian seri adalah R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R yang ada di soal tersebut. Oke? Mungkin kalian masih bertanya-tanya gimana sih Pak soal rangkaian seri itu? Oke. Nah, ini soal mengenai rangkaian seri ya. Kalian sudah mengetahui gambarnya, sudah mengetahui soalnya. Sekarang kita kerjakan. Lah, langkah awal tadi apa? Kita harus menulis diketahui. Nah, diketahui ini kita harus tahu mana saja yang diketahui. Nah, ini ada R1 nilainya 30 ohm, R2 nilainya 40 ohm, R3 nilainya 50 ohm, dan voltnya 60 volt. Sekarang yang ditanya adalah nilai rangkaian seri. Nilai rangkaian seri itu simbolnya RS kecil. Yang kedua adalah berapa hambatannya. Hambatan itu simbolnya I. Nah, kalian sudah tahu diketahui, sudah tahu ditanya. Sekarang kalian harus mengerjakan atau menjawab. Nah, jawab. Mula-mula kita harus mengerjakan apa dulu anak-anak? Mula-mula kita harus mengerjakan nilai dari rangkaian seri. Nah, rumus rangkaian seri adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, R1-nya berapa? 30. R2-nya berapa? 40. R3-nya berapa? 50. Berarti nilai dari rangkaian seri ini adalah 30 tambah 40, 70. 70 tambah 50, 120 ohm. Nah, ini sudah nilai rangkaian seri kita jawab. Selanjutnya kita mengerjakan adalah hambatan atau I. I itu rumusnya apa anak-anak? I itu rumusnya V dibagi R besar. V dibagi R besar. Nah, V-nya berapa anak-anak? Bisa kita lihat V-nya di sini adalah 60. Dan rangkaian seri atau R-nya adalah 120. Berapa hambatannya? Hambatannya adalah 1/2 ampere atau 0,5 ampere. Nah, ini adalah soal mengenai rangkaian seri. Nah, kali ini kita beralih ke rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel sendiri kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, ini ada 3 lampu tapi berbeda jalurnya. Kenapa kok berbeda jalurnya? Nah, kalian bisa lihat sendiri. Di jalur pertama yang ada di atas sendiri ini, itu adalah R1. Dan di bawah R1 ada jalur lagi, itu ada R2. Dan di bawahnya R2 atau jalur terakhir itu ada R3. Nah, bisa kalian bedakan kan tadi gambar dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini adalah rumus dari rangkaian paralel. Rumusnya adalah RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3.
Apa sih Pak rangkaian paralel itu Pak? Terus cara mengerjakan soalnya seperti apa sih Pak? Nah, kita sama-sama membahas di papan, kita kerjakan bareng-bareng, kita ulas bareng-bareng sampai kalian paham, oke? Kalian bisa melihat soal yang ada di sini. 3 buah hambatan dipasang secara paralel, masing-masing sebesar 60 ohm. Jika sumber tegangannya 12 volt, tentukan berapa hambatan penggantinya dan berapa kuat arus yang mengalir. Oke, ini sudah Pak Rizky gambarkan. Jadi kalian harus ingat, awalnya kita harus diketahui dulu. Yang kita ketahui adalah apanya dulu? R-nya dulu. Berarti kita tulis di sini R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 60 ohm. Nah, ini diketahui awalnya. Kemudian apanya lagi yang diketahui adalah tegangannya atau voltnya. Voltnya adalah 12 volt. Selanjutnya, habis diketahui, kita lanjut ke yang ditanya. Yang ditanya adalah berapa hambatan penggantinya dan berapa kuat arusnya. Berarti ditanya hambatan pengganti itu simbolnya apa? Hambatan pengganti itu simbolnya R atau RP. Kenapa kok RP? Karena rangkaian paralel. Kalau RS tadi adalah rangkaian seri. Terus yang kedua, berapa kuat arus yang mengalir? Kuat arus yang mengalir itu simbolnya I. Nah, diketahui sudah, ditanya sudah. Berarti sekarang saatnya kita mengerjakan. Oke, jawab. Hambatan pengganti atau RP. Ingat, rangkaian paralel rumusnya apa? Kalau rangkaian seri tadi rumusnya tinggal ditambah semua. R1 tambah R2 tambah R3. Kalau rangkaian paralel rumusnya adalah 1 per RP 1 ditambah 1 per R2 atau RP2 juga boleh, ditambah 1 per RP3. Nah, setelah itu kalian masukkan R1, R2, R3 sama 60 semua. Nah, berhubung soalnya sangat gampang sekali. Kenapa kok gampang? Karena penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sama, tinggal kalian jumlahkan saja. Tapi kalau penyebutnya berbeda, kalian harus menyamakan dulu melalui KPK. Nah, ini penyebutnya sama, tinggal kita tulis 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3 per 60. Nah, ini karena penyebutnya sama, jadi kalian gampang. Setelah itu, jawaban RP adalah 60 dibagi 3 sama dengan 20 ohm. Nah, ini RP-nya sudah ketemu 20 ohm. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh Pak, sudah 3 per 60 Pak, kenapa kok bisa dibalik menjadi 60 per 3? Karena ini adalah 1 per RP, ya kan? 1 per RP. Nah, kemudian yang ditanya adalah RP, berarti kan dibalik menjadi RP per 1. Nah, kalau 3 per 60, kalau dibalik kan menjadi 60 per 3. Nah, tinggal 60 kalian dibagi 3 adalah 20 ohm. Oke? Paham nyampe sini? Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Berapa kuat arus yang mengalir? Nah, kuat arus yang mengalir rumusnya adalah I. Nah, kalian masih ingat nggak tadi rangkaian seri? I rumusnya apa? I sama dengan V per R.
Nah, kita kerjakan di sini aja ya. I sama dengan V per R. Nah, V-nya berapa? V-nya kan dari sini 12. Kita tulis 12. R-nya berapa? R-nya kan sudah ketemu ini barusan 20. Kita tulis 20. 12 per 20 sama dengan berapa? Kalau kalian tidak bisa mengerjakan langsung, kita bagi pelan-pelan. Ini enaknya dibagi berapa yang paling gampang? Enaknya dibagi 2 yang paling gampang. Kalau atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 20 dibagi 2 adalah 10. Nah, 6 per 10 kira-kira masih bisa dikecilkan tidak? Masih bisa dikecilkan. Berapa? Menjadi dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2 adalah 3. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 3 per 5 atau 0,6 ampere. Nah, ini jawaban dari pertanyaan rangkaian paralel. Ya, demikian penjelasan Pak Rizky mengenai rangkaian listrik. Kita review kembali, apa sih definisi rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah rangkaian atau jalur yang dialiri arus listrik. Oke? Kemudian rangkaian listrik itu dibagi menjadi berapa? Rangkaian listrik itu dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka tadi sudah dijelaskan, rangkaian tertutup juga sudah dijelaskan. Selanjutnya tadi kalian juga sudah memahami bunyi hukum Kirchhoff serta rumus dan soalnya. Dan yang terakhir ini kalian juga sudah memahami soal mengenai rangkaian seri, gambarnya seperti apa, caranya seperti apa, rumusnya seperti apa, dan rangkaian paralel juga sama seperti itu. Ya, terima kasih telah memahami dan mendengarkan teori dan cara-cara Pak Rizky ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Dan tetap semangat belajar terus. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.